Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Geografi kelas 10 MA Ma'arif Plus Keterampilan Udanawung Blitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulusi Audia Zulha, biasa dipanggil dengan Ibu Sulusi. Saya mengajar kelas 10 dan kelas 11 Mapel Geografi dan Geografi Lintas Minat. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar prinsip dan pendekatan geografi. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal dan mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi. Yang kedua, menerapkan prinsip geografi dalam kajian gejala geosfer. Yang ketiga, mengenal dan mengaplikasikan pendekatan geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. Yang pertama adalah prinsip geografi. Merupakan landasan berpikir untuk melakukan kegiatan. Prinsip ini digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena geosfer. Melalui prinsip geografi, kamu dapat menjelaskan gejala atau permasalahan yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Dan yang keempat adalah prinsip korologi. Prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial yang tersebar secara tidak merata di permukaan bumi. Mengapa demikian? Karena tidak semua wilayah di permukaan bumi memiliki potensi yang sama. Contoh dari prinsip persebaran yaitu barang tambang yang ditemukan di Indonesia tidak tersedia di semua wilayah, hanya wilayah tertentu saja. Komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo dan profesi nelayan hanya ditemukan di wilayah pesisir pantai. Dari semua contoh tersebut, bisa kalian lihat bahwa potensi di permukaan bumi tidaklah sama, tergantung kondisi geografisnya. Selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini memandang fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat terjadi pada gejala, fakta, atau peristiwa di satu tempat atau lokasi yang berlainan. Bisa kita simpulkan bahwa prinsip interrelasi merupakan hubungan sebab akibat. Contoh dari prinsip interrelasi bisa kita lihat pada fenomena penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak terkendali bisa mengakibatkan banjir. Hal ini menyebabkan hubungan sebab akibat di mana fenomena penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan banjir bandang di suatu wilayah. Selanjutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini menjelaskan secara spesifik mengenai gejala-gejala di permukaan bumi. Setiap kajian yang dipelajari dalam geografi merupakan fakta yang digambarkan dalam bentuk data. Pada prinsip deskripsi, terdapat dua data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif meliputi peta, tabel, grafik, dan diagram. Contohnya peta curah hujan dan diagram pertumbuhan penduduk.
Data kualitatif berupa penggambaran dengan tulisan sebagai penjelasan data kuantitatif. Contohnya, deskripsi data jumlah penduduk yang terdampak virus corona. Prinsip korologi. Prinsip ini menggabungkan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip ini mengkaji fenomena permukaan bumi di suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati. Contoh prinsip korologi. Contoh prinsip korologi, kita bisa melihat pada fenomena letusan gunung api. Pada prinsip persebaran, kita bisa melihat persebaran gunung api dan karakteristik gunung api di Indonesia. Kemudian, pada prinsip interrelasi, kita bisa menganalisis dampak letusan gunung api bagi daerah sekitarnya. Abu vulkanik hasil letusan gunung api bisa menyuburkan tanaman, dan itu sangat menguntungkan di bidang pertanian. Kemudian, pada prinsip deskripsi, kita bisa mengetahui fakta yang ada di lapangan, berapa jumlah korban gunung api dan wilayah mana saja yang terdampak letusan gunung api. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi merupakan suatu metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan geografi ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan mendasarkan sudut pandangnya pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Struktur keruangan berkaitan dengan unsur pembentuk ruang, yaitu kenampakan titik, garis, dan area. Pendekatan keruangan kita bisa menyimpulkan hanya menganalisis satu ruang saja. Dalam pendekatan keruangan, ada beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis topik, di mana analisis topik adalah analisis dampak dari suatu fenomena pada wilayah tersebut. Misalnya adalah fenomena terjadinya longsor dan fenomena perubahan iklim. Kemudian, analisis aktivitas manusia. Kita bisa menganalisis aktivitas manusia pada suatu ruang atau suatu wilayah. Misalnya, karena dataran tinggi merupakan daerah yang subur, maka aktivitas manusia yang ada pada wilayah tersebut kebanyakan adalah bercocok tanam atau bertani. Kemudian, analisis wilayah merupakan suatu analisis di mana sebaran fenomena tidak merata di permukaan bumi. Selanjutnya adalah pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini menekankan lingkup kajiannya pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Dalam pendekatan ke lingkungan terdapat dua pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, pengaruh fenomena lingkungan terhadap lingkungan. Pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan bisa kita lihat pada aktivitas penebangan pohon yang bisa mengakibatkan banjir, di mana aktivitas manusia yang tidak terkendali ini bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Sedangkan pengaruh fenomena lingkungan terhadap lingkungan bisa kita lihat pada fenomena letusan gunung api dan abrasi pantai, di mana fenomena tersebut disebabkan oleh alam dan menyebabkan kerusakan alam. Selanjutnya adalah pendekatan kompleks wilayah.
Pendekatan ini menganggap suatu wilayah sebagai suatu sistem. Jika terjadi suatu fenomena pada satu wilayah, maka wilayah lain akan terkena dampaknya baik positif maupun negatif. Bisa kita simpulkan pada pendekatan kompleks wilayah melibatkan dua ruang atau dua wilayah. Contohnya, pada fenomena banjir yang ada di Jakarta. Fenomena banjir yang ada di Jakarta sebenarnya disebabkan karena adanya kiriman air dari wilayah Bogor. Wilayah Bogor merupakan wilayah dataran tinggi, sedangkan wilayah Jakarta merupakan wilayah dataran rendah. Wilayah Bogor yang harusnya bisa menampung volume air hujan setiap musim hujan tidak bisa menampungnya. Karena apa? Karena adanya penggundulan hutan. Penggundulan hutan ini disebabkan karena adanya perkembangan pariwisata yang sangat pesat. Akibatnya, setiap musim hujan yang harusnya volume air hujan ini bisa tertampung di wilayah Bogor kemudian terloloskan menuju wilayah Jakarta. Sedangkan wilayah Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan berupa cekungan. Akibatnya, setiap musim hujan Jakarta selalu dilanda banjir. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran daring kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan email ke solusiaudiazulha.gob2013@gmail.com. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.